Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses bagi teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal tes kemampuan akademik atau TK, materi matematika wajib dengan subpokok bahasan, barisan, dan deret geometri. Semoga bermanfaat dan semoga dapat membantu teman-teman untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian TKA tahun ini. Oke, langsung saja ke bentuk soalnya. Silakan disimak sampai dengan selesai. Siapkan juga alat tulis dan kertas coretannya. Soal nomor 1. Pertambahan penduduk tiap tahun suatu kota mengikuti deret geometri. Pertambahan penduduk pada tahun 2020 sebesar 2.400 orang. Tahun 2022 sebesar 9.600 orang. Pernyataan berikut yang benar adalah: untuk pernyataan pertama, apakah rasio pertambahan penduduk adalah 2? Kita buktikan ya. Jumlah penduduk pada tahun 2020 ini kita misalkan sebagai U1. Jumlahnya 2.400. Kemudian pada tahun 2022, berarti 2020-nya U1, 2021-nya U2, 2022 sebagai U3, sama dengan 9.600. Setelah itu rumus UKN untuk deret geometri, yaitu UN sama dengan AR pangkat N-1. Kemudian perbandingan antara U3 dan U1 sama dengan 9.600 dibagi 2.400. Untuk U3 artinya R-nya sama dengan 3, jadi AR pangkat 2 dibagi U1-nya A. AR kuadrat per A sama dengan 9.600 dibagi 2.400, ini sama dengan 4. Kemudian A-nya kita coret, R kuadrat sama dengan 4. Maka R-nya akar 4 kita ambil positifnya. Jadi R sama dengan 2. Pada pernyataan pertama, rasio atau R-nya sama dengan 2. Berarti benar. Berikutnya, pernyataan kedua, pertambahan penduduk tahun 2025, apakah 76.800 orang? Berarti tahun 2025 ini sebagai U yang ke-6 ya. U6 sama dengan AR pangkat 5. A-nya 2.400, kemudian R-nya 2. Jadi 2.400 kali 2 pangkat 5. Ini sama dengan 2.400 dikali 32 dan hasilnya 76.800. Maka pernyataan kedua juga benar. Kemudian pernyataan ketiga, jumlah penduduk sampai 2025 apakah 192.100 orang? Untuk jumlah penduduk sampai 2025 artinya kita cari S6-nya ya. Dengan rumus SN-nya sama dengan A kali R pangkat R-1 dibagi R-1. Di sini kita gunakan R-1 karena rasionya lebih besar dari 1 ya. Masukkan nilai S6 sama dengan A-nya 2.400 kali 2 pangkat 6 dikurangi 1 per 2 min 1. 2 pangkat 6, 64 dikurangi 1, 63. Dibagi 1, 63. Jadi 2.400 dikali 63 dan hasilnya 151.200. Sedangkan di sini 152.100. Berarti pernyataan ketiganya salah. Pernyataan 1 dan 2 benar, maka jawabannya A. Lanjut soal berikutnya. Sebuah usaha pengolahan limbah organik menjadi pupuk mampu menghasilkan pupuk dengan jumlah dalam ton pada saat N dalam tahun mengikuti deret geometri yaitu Sn sama dengan 2 pangkat N tambah 2 min 4. Pertanyaan untuk soal nomor 2. Perbandingan jumlah produksi pupuk pada tahun kedua dan pertama adalah. Berarti kita cari rasionya ya. Mula-mula kita cari dulu S1-nya, dengan N-nya kita ganti 1. S1 sama dengan 2 pangkat 1 tambah 2 dikurangi 4. Sama dengan 2 pangkat 3 min 4. Sama dengan 2 pangkat 3-nya 8 ya, dikurangi 4 sama dengan 4. Nilai S1 ini sekaligus juga sebagai U1 sama dengan 4. Berikutnya kita cari S2, kita ganti N-nya 2. S2 sama dengan 2 pangkat 2 tambah 2 dikurangi 4. Sama dengan 2 pangkat 4 dikurangi 4. Sama dengan 16 min 4 dan hasilnya 12. Kemudian kita cari U2 sama dengan S2 dikurangi S1. S2-nya 12, S1-nya 4. Jadi sama dengan 12 dikurangi 4 sama dengan 8. Jelas ya? Setelah itu kita buat perbandingan untuk mencari rasionya. Jadi R sama dengan U2 per U1. Sama dengan 8 per 4 sama dengan 2. Jadi rasionya 2 dan jawabannya A. Lanjut pertanyaan untuk soal nomor 3. Ini sambungan dari teks soal nomor 2 ya. Jumlah produksi pupuk pada tahun kelima adalah.
Pada soal nomor 2 kita sudah dapat nilai U1 sama dengan 4 atau juga A sama dengan 4 ya, dan R-nya sama dengan 2. Maka untuk mencari jumlah produksi pupuk pada tahun kelima, artinya kita cari U5. Dari rumus suku ke N-nya, UN sama dengan AR pangkat N-1. Jadi U5 sama dengan A-nya 4 dikali R-nya 2 pangkat 5 min 1. 2 pangkat 5 min 1 ini sama saja ada 2 pangkat 4. Berarti 16. Jadi U5 sama dengan 4 kali 16 dan hasilnya 64 ton. Jadi jawabannya C. Lanjut soal berikutnya. Seorang berjalan lurus dengan kecepatan tetap 4 km per jam selama jam pertama. Pada jam kedua, kecepatannya dikurangi menjadi setengahnya. Demikian seterusnya, setiap jam kecepatan menjadi setengah kecepatan jam sebelumnya. Pertanyaan untuk soal nomor 4. Jarak tempuh orang tersebut setelah 4 jam perjalanan adalah. Diketahui dari jam pertama ya, kecepatannya 4. Kemudian pada jam kedua berkurang setengahnya. Berarti menjadi 2. Pada jam ketiga berkurang menjadi setengahnya menjadi 1. Dan pada jam keempat menjadi 1/2. Sehingga jarak tempuh selama 4 jam perjalanan artinya S4 ya. Kita jumlahkan 4 tambah 2 tambah 1 tambah 1/2. Dan hasilnya 4 tambah 2, 6 tambah 1, 7. 7 tambah setengah sama dengan 7,5 km. Jelas ya, jadi jawabannya D. Lanjut pertanyaan untuk soal nomor 5. Ini teksnya sama seperti pada soal nomor 4. Jarak terjauh yang dapat dicapai oleh orang tersebut adalah. Pada soal nomor 4, kita sudah dapat jarak tempuh setiap jamnya, yaitu 4, 2, 1, 1/2. Maka untuk mencari jarak terjauh, sama saja dengan jumlah tak hingga dari geometri. Jadi 4 ini sebagai suku pertama, atau A-nya sama dengan 4, kemudian rasio, berarti setengah ya. Dan jarak terjauhnya atau S tak hingga sama dengan A dibagi 1 min R. Di sini kita gunakan 1 min R karena R-nya lebih kecil dari 1. Kita masukkan nilai sama dengan 4 dibagi 1 min 1/2 sama dengan 4 per 1/2 ya, dan diperoleh hasilnya 8. Jadi jawabannya E. Lanjut soal yang ke-6. Barisan X tambah 2, 2 per X dan seterusnya merupakan barisan geometri. Maka nilai X adalah. Untuk tipe soal seperti ini teman-teman, jika suku-sukunya ada dalam bentuk variabel, misalnya X, maka kita gunakan perbandingan suku kedua dan suku pertama sama dengan suku ketiga dan suku kedua. Atau U2 per U1 sama dengan U3 per U2. Jadi kalau dikali silang, U2 kuadrat sama dengan U1 kali U3. Kemudian U2-nya di sini 2, dibagi U1-nya X tambah 2. Sama dengan U3-nya 1/X dibagi 2. Dikali silang X tambah 2 kali 1/X sama dengan 2 kali 2, 4. Kemudian X-nya dikali silang dengan 4, jadi X tambah 2 sama dengan 4X. Atau 2 sama dengan 4X min X-nya 3X. Dan diperoleh 2/3 sama dengan X atau X sama dengan 2/3. Jelas ya, jadi jawabannya C. Oke, demikian soal dan pembahasan tentang kemampuan akademik matematika wajib. Semoga bermanfaat. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.